Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayunita Sari. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas mengenai bab statistika. Nah, jika pada kesempatan yang lalu kita belajar mengenai bentuk-bentuk penyajian data, maka kali ini kita akan belajar mengenai latihan-latihan soal pada penyajian data statistika. Oke, tanpa berlama-lama, supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Perhatikan diagram garis di bawah ini. Jadi di sini sudah ada gambar diagram garis, kalian perhatikan dulu. Lalu, diagram di atas adalah diagram garis data pengunjung Pantai Tampora dalam seminggu ini. Pertanyaannya di sini ada 4. Pertanyaan A, berapa banyaknya pengunjung pada hari Selasa? Pertanyaan B, kapan terjadi penurunan pengunjung terbesar? Pertanyaan C, kapan terjadi kenaikan pengunjung terbesar? Pertanyaan D, berapa total jumlah pengunjung pada weekend? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian perlu memperhatikan gambar diagram garis tersebut, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, langsung saja kita jawab bersama-sama ya. Mulai dari yang pertanyaan A dulu. Berapa banyaknya pengunjung pada hari Selasa? Kalian lihat nih, hari Selasa, dia menunjukkan 10 ya. Jadi, banyaknya pengunjung pada hari Selasa adalah 10 orang. Lalu pertanyaan B, kapan terjadi penurunan pengunjung terbesar? Nah, kalian lihat nih, penurunannya itu terjadi pada hari Selasa, Kamis, sama Jumat. Tapi terlihat nih, yang paling besar pada hari apa? Pada hari Jumat. Kalau kalian ingin menghitung berapa sih penurunannya, kalian bisa mengurangkan. Kalian kurangkan 20 dengan 5. Jadi 20 kurangi 5 yaitu 15. Terjadi penurunan 15 orang. Pertanyaan C, kapan terjadi kenaikan pengunjung terbesar? Nah, dari diagram ini terlihat nih, kenaikan yang terbesar yang mana? Iya, pada hari Sabtu. Berapa sih kenaikannya? Nah, tinggal kalian kurangkan. 30 kurangi 5, yaitu 25 orang. Lalu pertanyaan terakhir, berapa total jumlah pengunjung pada weekend? Nah, kita tahu kalau weekend itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi, jika ingin mencari total jumlah pengunjung pada weekend, kita jumlahkan saja pengunjung hari Sabtu dan hari Minggu. Menjadi, berapa ini? 30 ditambah 35, yaitu 65 orang. Paham ya sampai sini? Cukup mudah kan? Sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data pekerjaan orang tua siswa kelas 8 SMP Bhinneka. Jika jumlah siswa kelas 8 ada 150 orang, maka banyak orang tua siswa yang pekerjaannya petani adalah titik-titik. Nah, di sini sudah ada diagram lingkaran. Ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani, sebagai PNS 10%, sebagai pegawai swasta 20%, dan sebagai pedagang 40%. Sedangkan jumlah siswanya ada 150 orang. Nah, yang ditanyakan, berapa sih banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani? Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus cari dulu berapa persen petani ini. Berapa persentase yang bekerja sebagai petani. Karena di sini yang lain juga diketahui presentasenya, maka kalian perlu mencari persentase yang bekerja sebagai petani. Gimana sih caranya? Nah, satu lingkaran penuh ini dia menunjukkan 100%. Maka ketika mencari persentase petani, gampang nih caranya. Tinggal 100% dikurangi 10 ditambah 20 ditambah 40%. Menjadi 100% dikurangi yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 10 tambah 20 tambah 40 yaitu 70%. 100 kurangi 70% yaitu 30%. Nah, setelah itu baru bisa kita cari nih yang petani ada berapa orang. Kalian gunakan rumus T per K kali K. Itu apa sih T per K kali K? T itu tanya, K itu ketahui, K ini juga diketahui. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan petani. Petaninya berapa persen ini? 30%. Jadi kita tuliskan 30% per yang diketahui karena di sini jumlah siswa
Berarti jumlah siswa semuanya itu 100% kan? Maka yang diketahui adalah 100%. Jadi jumlah siswa 100% itu ada berapa? Ada 150 orang. Jadi dikali 150. Selanjutnya tinggal kita hitung. Karena di sini sama-sama persen, maka dapat kita hilangkan persennya menjadi 30 per 100 kali 150. Seperti ini kalian bisa langsung menghitung secara manual, yaitu 30 kali 150 dibagi 100. Tapi di sini saya menggunakan metode coret-coret. Jadi kita sederhanakan ya, antara atas dan bawah, antara penyebut dan pembilang. Pada perhitungan ini, mana sih yang bisa dicoret-coret? Ya, yang bisa dicoret-coret yaitu 30 dan 100. Jadi kita bagi berapa nih? Iya, dibagi 10. Masing-masing kita bagi 10. 30 dibagi 10 yaitu 3, dan 100 dibagi 10 yaitu 10. Di sini saya tulis lagi menjadi 3 per 10 dikali 150. Apakah masih ada yang bisa dicoret-coret? Iya. Mana? Betul, antara 10 dan 150. Berapa ini kita baginya? Iya, kita bagi masing-masing dengan 10. 10 bagi 10, 1. 150 dibagi 10, 15. Lalu tinggal kita hitung saja, karena di sini sudah sederhana semua. Menjadi 3 per 1 dikali 15. Berapa nih? 3 kali 15, 45 dibagi 1, yaitu 45. Jadi hasilnya adalah 45. Jadi kesimpulannya, orang tua siswa yang pekerjaannya petani ada 45 orang. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang terakhir. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data anggota Ekskul SMP Buana. Nah, jika banyaknya anggota Ekskul bola adalah 30 orang, maka banyaknya anggota Ekskul musik adalah titik-titik. Jadi di sini sudah ada gambar diagram lingkaran yang mewakili data anggota Ekskul SMP Buana. Jadi ada Ekskul musik, ada Ekskul bola sisanya 100 derajat, Ekskul basket sisanya 130 derajat, dan Ekskul silat sisanya 180 derajat. Lalu, untuk banyaknya anggota Ekskul bola adalah 30 orang. Maka banyak anggota Ekskul musik adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, sama seperti pertanyaan sebelumnya, kita cari dulu berapa derajat Ekskul musik ini. Kalau yang sebelumnya persen, maka yang di sini itu derajat, ya. Jadi sesuai dengan soal saja. Gimana sih caranya? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Kita cari dulu berapa derajat Ekskul musik. Karena satu lingkaran penuh ini dia mewakili 360 derajat, maka untuk mencari besar derajat Ekskul musik, cukup kita kurangkan saja. Menjadi 360 derajat dikurangi 100 derajat, dikurangi 130 derajat, dikurangi 80 derajat. Nah, ini kerjakan yang di dalam kurung dulu, ini dijumlahkan. Dapat 100 tambah 130 tambah 80, yaitu 310. Lalu kita kurangkan menjadi 50 derajat. Selanjutnya kita gunakan rumus yang sama, yaitu T per K kali K, atau tanya per ketahui kali ketahui. Di sini yang ditanyakan adalah Ekskul musik. Musik ini berapa derajat? 50 derajat. Lalu yang diketahui itu Ekskul bola, ya, yaitu 30 orang. Ekskul bola itu berapa derajat? 100 derajat. 50 derajat plus 100 derajat dikali banyaknya anggota Ekskul bola, yaitu 30. Setelah itu, karena di sini sama-sama derajat, maka dapat kita coret-coret ya derajatnya ini menjadi 50 per 100 kali 30. Sampai sini boleh kalian hitung secara manual, yaitu 50 kali 30 per 100. Tapi di sini saya menggunakan metode coret-coret atau penyederhanaan antara penyebut dan pembilang, atau atas dan bawah. Jadi mana nih yang bisa dicoret-coret? Iya, yang bisa dicoret-coret yang pertama ada 50 dan 100. Kita bagi berapa ini? Iya betul, kita bagi 50 masing-masing. 50 bagi 50, 1, 100 bagi 50, 2. Lalu kita tuliskan di bawahnya menjadi 1 per 2 dikali 30. Ada lagi nggak yang bisa dicoret-coret? Betul, ada. Yaitu antara 1 dan 30. Kita bagi berapa nih masing-masing?
Iya, kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 30 bagi 2, 15. Lalu tinggal kita hitung. 1 kali 15 dibagi 1. Berapa hasilnya? 15. Jadi, banyaknya anggota EXO Musik adalah 15 orang. Gampang kan sebenarnya? Nah, itu tadi beberapa soal mengenai penyajian data pada statistika. Nah, semoga dengan melihat dan menyimak penjelasan ini, kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Nah, itu tadi penjelasan dari saya yang saya kira sudah cukup. Maka, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.